ورحمة الله وبركاته. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عظم على حبيبنا المصطفى الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره إلى يوم الدين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sama-sama kita doakan, kita muliakan Dewan Kepengurusan Masjid Nurul Ikhlas. Beri doa semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keberkahan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, serta para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patutlah kita bersyukur kepada Allah karena hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah di waktu pagi sholat berjamaah, kemudian bermunajah, berzikir, sujud kepada Allah. Satu kenangan yang paling indah nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah, ketika kita memenuhi janji kita kepada Allah. Min atharis sujud, yaitu janji kita untuk sujud kepada Allah. Maka dimanapun manusia, problemnya itu sebenarnya tidak mau sujud kepada Allah, sehingga mereka punya banyak problem. Hakikatnya diberikan musibah agar manusia mau sujud kepada Allah. Maka berbahagialah orang-orang yang diizinkan Allah untuk sujud. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah lah yang maha menciptakan kita dan memilih kita. Dzalikumul khiyarah. Ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah atas segala karunia, rahmat dan taufik dan inayah dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriring salam Allah semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad. Tidaklah kita mengenal Allah kecuali diawali dari diutusnya sang Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali saya sampaikan, wala tarannam fi salati wala ruku'i wala sujudi laulaka ya zinatal wujudi mataba 'aishi wala wujud. Kalau bukan karena Rasulullah yang mengenalkan kita dengan Allah, maka kita tidak mengenal sujud, kita tidak mengenal rukuk. Agama ini dibawa oleh Allah, dibawa oleh Rasulullah bagi mereka yang Islam maupun yang non-Islam. Mereka akan pasti menerima dengan aqlul sihah. Di agama ini sangat sempurna. Semua orang akan berpikir Islam itu adalah agama yang sangat masuk akal, baik mereka orang yang Islam maupun non-Muslim. Dan agama ini dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai Rasulullah bersabda, "Man shalla 'alayya salatan wahidah
dari hadis qudsi yang mengatakan Allah, tapi yang menyampaikan Rasulullah, man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaiha bi ashar. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah akan balas satu sholawatnya itu dengan 10 rahmat Allah. Jadi Mbah tadi bertanya, saya ingat satu hadis Nabi, ketika di surga itu ada seseorang yang menangis. Kemudian Allah bertanya, siapa yang menangis di surga ini? Kemudian malaikat menyampaikan kepada Allah, fulan bin fulan. Kenapa menangis? Karena orang tuanya dan bapak ibunya tidak ada di surga. Mana orang tuanya? Orang tuanya ada di neraka karena ahlul ma'asiyah. Karena orang-orang ahlul ma'asiyah. Kemudian berkah dari anak yang soleh, maka orang tua yang tadi masuk ke neraka oleh Allah diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat-riwayat seperti ini harus kita pahami. Riwayat-riwayat seperti ini harus kita ketahui agar agama Islam ini, sebagaimana yang Allah firmankan dahulu ketika sudah menciptakan manusia, menciptakan makhluk-makhluknya, Allah menuliskan di Lauhul Mahfuz, rahmati taghlubu ghadabi. Rahmatku lebih besar daripada kemarahanku. Alhamdulillah kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu nabi yang mulia, yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah, kami akan meneruskan ayat yang kemarin kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Tsumma qasat, maka kemudian hati-hati orang Yahudi, orang Israel itu, qulubuhum, maka menjadi keras. Jadi seringnya orang Israel membantah nabinya, Allah jadikan hati mereka semakin keras. Fa'amma man bakhila wastaghna, orang-orang yang tidak percaya dengan kebenaran dari Allah. Sampai dikatakan begitu, wa kadzdzaba bil husna, dan orang-orang yang tidak percaya dengan kebaikan dari Allah. Wa amma man bakhila wastaghna, orang-orang yang pelit melakukan kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra, dibuka usra, maka dijadikan keingkaran dia terhadap kebenaran dari Allah menjadikan dia orang-orang yang sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, fa'amma man a'ta wattaqa, bagi siapa yang bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, membenarkan segala kebaikan dari Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Dan termasuk asbabnya orang-orang Yahudi kerasnya mereka karena seringnya dia membantah
atas apa yang datangnya dari nabinya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Makanya umatnya Nabi itu khairu ummatin, umat yang terbagus dari mulai Nabi Adam sampai sekarang adalah umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sampai Allah mengatakan, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat betapa panjangnya umatnya Nabi Nuh, betapa panjangnya umurnya mereka, kemudian Allah memberikan fadilah kepada umat Rasulullah. Walaupun umatnya umurnya pendek, tapi mereka diberikan keistimewaan, waktu-waktu khusus, diberikan lipatan-lipatan yang sangat luar biasa. Salah satunya surah Al-Awwabin. Barang siapa yang sholat Al-Awwabin 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ketika melakukannya setelah maghrib, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah atau Al-Quran atau berzikir, memunajah atau berzikir kepada Allah, oleh Allah dicatat seperti orang ibadah 12 tahun. Ini penting saya sampaikan. Tetapi kemudian kita nggak boleh sombong. Wah, saya mau berprestasi, kemudian mewajibkan apa yang tidak diwajibkan Allah. Jadi problem. Jadi sekali waktu kita melakukan itu, sekali tempo kita sibuk, sekali tempo di perjalanan. Semua aktivitas orang-orang yang beriman, Rasulullah bersabda, innal mu'minina hasanatain. Sesungguhnya orang yang mukmin itu diberikan 2 kebaikan oleh Allah. Yang pertama, kebaikan yang sedang dilakukan, seperti kita sekarang melakukan sholat subuh. Yang kedua adalah kebaikan yang akan dilaksanakan. Nah, kita menunggu waktu sholat zuhur itu dengan niat yang sudah kita lakukan sekarang. Tetapi di saat kita menunggu, kita sedang mengurusin anak menjadi ibadah, kita ke kantor menjadi ibadah, kita menyapu rumah menjadi ibadah, melayani, menghormati, memuliakan suami, anak menjadi ibadah. Tetapi satu niat, yaitu apa? Niatnya menunggu datangnya waktu sholat zuhur. Subhanallah. Maka 2 kebaikan yang Allah akan berikan kepada orang mukmin. Yang pertama apa? Kebaikan yang sedang dilakukan, yaitu yang sedang kita lakukan sekarang. Yang kedua adalah kebaikan yang akan kita lakukan. Subhanallah. Jadi harus kita syukuri. Para wali-wali Allah cara melawan syaitan itu, Pak. Cara melawan bisikan-bisikan syaitan itu salah satunya ya dengan senang. Jangan sampai pikiran kita, hati kita terjebak dengan kesedihan, walaupun kita punya problem apapun. Bahkan sampai orang sufi itu ketika mereka menghilangkan bujukan-bujukan syaitan, mereka lakukan dengan musik-musik yang menjadikan dia ingat Allah. Kadang-kadang ada wali-wali Allah yang caranya mengatasi daripada was-wasnya minasyaitan dengan cara lihat film kartun, ya sekedar perkara-perkara yang mubah. Tetapi hakikatnya adalah apa? Cara kita agar kita melawan syaitan. Jadi penting saya sampaikan, agar kehidupan kita ini tidak selalu dipikir dibuat tegang. Karena Allah sendiri yang mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Atas segala anugerah yang aku berikan kepada kalian, falyafrahu, maka bergembiralah. Huwa khairun mimma yajma'un. Kadang-kadang ibadah itu gak hanya sholat, gak hanya ngaji. Kita buat kopi, Pak. Kita buat kopi, kemudian kita menikmati kopi. Kita kemudian bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
engkau dari jenengan ya Allah, nikmat Masya Allah. Ini perlu disampaikan. Agar apa? Agar pengagungan kita kepada Allah menjadi totalitas. Pengagungan kita kepada Allah menjadi permanen. Mensifati Allah harus dengan sifat yang Allah punya, dengan sifat yang permanen. Makanya orang-orang yang senantiasa mereka bersyukur kepada Allah, itu hakikatnya lebih berat daripada bersabar di saat diberikan musibah. Nabiullah Sulaiman saja, Pak. Nabiullah Sulaiman itu ketika diberikan oleh Allah kerajaan, diberikan oleh Allah permadani, diberikan apa? Yang ada dalam diri Nabi Sulaiman itu gak berani mengakui ini miliknya. Masya Allah, cara berpikirnya seorang nabi seperti itu. Betapa takutnya Nabiullah Sulaiman dengan kerajaannya yang luar biasa, justru semakin membukakan hatinya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar jangan sampai kita ini sama seperti Bani Israil, protes terus. Kenapa disuruh ini? Kenapa disuruh itu? Kenapa disuruh ini? Sampai ketika Allah mengatakan thumma qiradatan khasi'in, dijadikannya Bani Israil itu menjadi kera selama 3 hari. Kemudian Allah wafatkan mereka, matikan mereka. Diawali dari apa? Pengingkaran hati mereka kepada Allah, pengingkaran hati mereka kepada Nabi mereka. Maka kita harus paksa diri kita ini bahagia. Ketika kita sakit, kita mendengarkan satu sabda Nabi, "Idza kana al-marid", jika orang atau hamba-hamba mereka itu sakit, maka akan aku berikan kepada mereka derajat yang diangkat, dosa yang dihapuskan, pahala yang berlipat. Maka kita bersyukur akhirnya. Ini penting untuk saya sampaikan. Agar apa? Jangan sampai hati kita ini keras seperti yang disampaikan dalam Al-Quran Karim. "Thumma qasat qulubukum min ba'di, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Sampai di sini Allah mengatakan, hati itu kalau tidak dilatih bersyukur, maka akan lebih keras daripada batu. Sampai Allah menyindir begini, Pak, fayakhruju minhul ma'. Kalau batu keras itu masih mengeluarkan air. Insyaallah. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Tapi kalau sudah hati tidak takut kepada Allah, tidak condong kepada Allah, maka hati itu akan lebih keras daripada batu. Bicara mensiasati bagaimana? Ya, kita harus bersyukur kepada Allah. Kita harus menyifati Allah itu dengan sifat yang permanen. Ketika datangnya musibah, oh alhamdulillah, berarti Allah memberikan kami musibah. Ini Allah akan melakukan, menghapus dosa kami, akan mengangkat derajat kita. Allah, Masya Allah. Ini penting untuk kita sampaikan. Karena kalau sampai hati kita ini dikuasai oleh hawa nafsu, Pak, nggak bisa kita ini sudah kontrol, nggak bisa. Makanya bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali karramallahu wajhah itu, Pak, zikirnya itu cuma segini. Ya Allah, saya itu sudah gak ada lagi kemuliaan yang saya inginkan. Saya itu sudah gak ada lagi, ya Allah. Cuma kemuliaan saya menjadi hamba dari Allah. Sudah selesai saya. Saya jadi hamba panjenengan itu saya sudah selesai, ya. Ini paling membanggakan diri saya. Itu Sayyidina Ali itu cuma begitu. Tauhid beliau itu Masya Allah. Maka ketika hati ini sampai dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh hawa nafsu, maka problem menjadi problem. Kita sering ngeluh,
kita sering merasa apa, merasa jangan. Jadi semua pemberian Allah itu pasti baik, dan semua yang Allah tetapkan kepada kita pasti baik. Tetapi yang harus kita lakukan apa? Dengan kita membenarkan kebenaran dari Allah, menjadikan kita orang yang terus takwa kepada Allah, dibukakanlah pintu kemudahan-kemudahan bagi kita di dunia hatta akhir. Kalau di dunia kita masih susah, ada saudara Pak. Kalau nanti jenengan sudah wafat, saudara jenengan gak akan masuk, mau kuburan gak mau. Istri jenengan ninggalin, anak jenengan juga. Yang bersama kita hanya Allah. Yang bersama dengan kita hanya Allah. Yang bersama dengan kita ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana agar kita menjadikan Allah ini masuk dalam hati kita? Ini kiblatnya hati ini. Jangan sampai hati kita keras. Caranya bagaimana? Ya melihat terus kemana kita akan memandang Allah. Oh, yang diridhoi Allah seperti ini dilakukan. Oh, yang diinginkan Allah seperti ini dilakukan. Oh, yang disenangi Allah seperti ini dilakukan. Tujuannya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini penting saya sampaikan, Pak. Karena ikhlas itu gak bisa dilihat sama syaitan, Pak. Malaikat saja gak bisa nyatet, Pak, kalau jenengan ikhlas sama tidak, itu gak bisa. Yang dicatat malaikat cuma jenengan sholat, baca Quran. Tapi kalau ikhlas itu hanya romantis jenengan dengan Allah. Penting saya sampaikan. Syaitan makanya kewalahan ngadepin orang ikhlas. Dahulu ketika di zaman Nabi Isa, ada seorang pemuda sama setan dijongrokin, jelek. Kemudian pemuda itu kembali ke rumahnya bersih-bersih, kembali ke sholat, ke masjid, jongrokin sama setan, kembali lagi. Terus yang ketiga ini setan wujudnya menjadi orang sepuh, orang tua yang mengantarkan ini anak muda ke masjid. Loh, kamu siapa? Kamu kok nganterin saya itu? Saya setan, wakil itu pemuda. Loh, kenapa kok kamu nganterin saya? Saya tadi yang jongkrokin kamu. Yang pertama, gara-gara kamu kemudian balik lagi ke masjid, kamu bersihin baju kamu ganti baju kamu, tetap ke masjid, Allah ampuni dosa orang tua kamu, saudara-saudara kamu, diampuni berkah kemuliaan hati kamu. Yang kedua juga saya, gara-gara kamu tetap ke masjid, dosa orang-orang yang sekampung kamu diampuni dosanya oleh Allah. Gara-gara kemuliaan kamu. Kayaknya saya nggak mau. Yang ketiga saya jongkrokin kamu. Saya nanti kalau jongkrokin kamu tetap ke masjid. Saya khawatir kalau seluruh orang-orang muslim ini diampuni dosanya karena berkah kamu. Akhirnya saya tuntut kamu, saya pastiin kamu ke masjid. Subhanallah. Ini penting saya sampaikan. Dunia ini, Pak, mohon maaf, yang katanya ada pandemi, yang katanya krisis moneter, yang rasanya krisis ekonomi, itu bersumber dari kita sendiri sebenarnya. Dan Bapak-bapak harus tahu, kekuatan dunia ini itu hanya Allah berikan melalui kekuatan orang-orang yang di hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman itu sangat mutlak agar dunia ini aman. Karena kita nggak punya kekuasaan. Kalau Allah mengatakan, "Kullu amlik li nafsin naf'an wa la dhar illa ma syaa Allah." Amin. Jadi yang menguasai kebaikan dan keburukan itu hanya Allah. Maka ketika kita mensifati kebaikan dan keburukan itu ya harus permanen, sebuah wujudnya dari Allah. Maka sampai dalam surah Al-Kahfi, Bapak-bapak kalau baca surah Al-Kahfi, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Itu orang kafir kalau mengatakan Lata Uzza itu seorang Tuhan, itu sebenarnya bukan Tuhan, tapi
kalimat yang sudah terlanjur keluar dari orang-orang kafir. Kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Apa yang mereka sampaikan itu semua bohong. Maka orang-orang yang mengatakan Isa seorang nabi, maka seorang Israel yang mengatakan hal-hal yang dusta seperti mengatakan Samiri Tuhan, itu sebenarnya hanya kalimat yang sudah terlanjur mereka keluarkan. Ya hakikatnya Tuhan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting Pak saya sampaikan. Pak jenengan nggak usah terlalu berpikir stres gitu. Maka kalau ada yang mengatakan sekarang kayak pesulap, itu sebenarnya semua adalah bohong. Itu yang seperti kalimat ini, kalimatan takhruju min afwahihim, kalimat yang sudah terlanjur mereka keluarkan. Yaquluna illa kadhiba. Kayak santet itu bohong semua. Yang benar ya apa? Qul la amlik li nafsi naf'a wa la dharra illa ma syaa Allah. Jadi yang menguasai kebaikan dan keburukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, agar kita ini dalam bertauhid ini enggak salah. Makanya saya minta apapun semua yang sudah ditetapkan oleh Allah pada hakikatnya adalah kebaikan untuk kita. Jangan sampai kesalahan yang sudah kita lakukan kita terjerumus kesalahan yang kedua. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsin. Ini penting Pak. Kalau dahulu kita pernah melakukan dosa, bima kasabat aydikum, dengan sebab kita, maka setelah kita diberikan oleh Allah umur ini, diberikan modal rezeki, kita harus menjadikan ini alat agar kita kembali kepada Allah bil ilmi, dengan ilmu, wattuqa, dan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kita ini mengingat Allah, bukan hanya kita menjikir dengan zikir doa Allah, tidak. Tapi kita harus mempelajari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting untuk saya sampaikan. Kadang kita menjadi orang yang ibadah saja. Kita baca sholawat, baca zikir beribu-ribu, tapi kita tidak mau memahami ketentuan Allah itu apa. Paham ya? Istri kita, anak kita membutuhkan perhatian kita, kita masih zikir terus. Ibu kita ingin diperhatikan kita masih sholat terus. Ini bahaya Pak. Ada satu kejadian Pak, namanya Juret. Itu seorang ahli ibadah, dipanggil ibunya, Juret. Dia ngomong sapa di hati, saya mau sholat atau mau memenuhi panggilan itu saja Pak. Itu Allah gak ridho sama Juret. Sampai kemudian ibunya wafat, ya Allah jangan wafatkan Juret sebelum dia dapat fitnah. Jadi kita ini harus menyifati Allah tidak hanya dengan kita ini ubudiyah mahdhiyah, kita sholat saja, tapi harus mempelajari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ngaji seperti ini ketentuan Pak. Orang bicara Quran itu jangan sampai sembarang ngomong. Pak jenengan itu kalau belajar dari YouTube itu penting stop deh. Saya sampaikan, kecuali YouTube itu hanya sebagai muamalah saja, perbandingan saja. Setelah jenengan mempelajari dengan guru yang beriwayat, ya munculnya pemahaman-pemahaman yang salah itu kan dari awalnya dari YouTube itu. Ini penting saya sampaikan. YouTube itu berbahaya. Makanya setelah jenengan alim, ibarat jenengan punya ilmu terbang, jenengan harus sekolah dulu Pak. Harus kemudian jenengan harus olahraga dulu, harus uji layak dulu, langsung terbang. Kalau jenengan nggak bisa apa-apa kemudian langsung terbang, ya jeblok. Ini sama kayak ilmu.
Coba jenengan lihat, summa qasat qulubukum. Kenapa kok dibaca ku? Summa qasat qulubukum min ba'di. Kenapa dibaca di? Ini semua ada ilmunya. Dzalikal hijarah. Kenapa kok hijarah lagi? Makanya orang ngaji itu penting. Tapi kita jangan sampai kemudian nggak ngaji, Pak. Harus belajar. Ya, ini penting. Maka saya itu sebenarnya di Jakarta itu, Pak, agak banyak proseduran orang Jakarta. Tanya sama Ustaz harus ngasih amplop. Ini sebenarnya pelanggaran. Tanya sama Ustaz, tanya saja. Harus kemudian ngasih amplop. Ini berbahaya. Kalau sampai ilmu itu sudah dinilai dari material, apa itu dengan uang, berbahaya. Seorang yang punya ilmu itu punya kewajiban menyampaikan ilmunya. Seorang yang belajar itu wajib menyampaikan ilmunya. Terus sekarang kalau orang ceramah harus dibayar, itu sebenarnya konsepnya itu sudah ngawur. Ya, makanya konsepnya di kampung-kampung itu harus dihidupkan. Dulu saya ngaji Pak. Ketika saya nggak bisa ngaji datang sama ulama. Nggak perlu saya ngasih amplop, nggak perlu saya nggak punya apa. Akhirnya apa? Ustadz itu di Jakarta terkesan eksekutif. Padahal ini sama. Ini problem. Makanya kita harus belajar tapi dengan berriwayah, dengan cara kita harus punya sangat keilmuan agar kita memahami Al-Quran ini tidak salah kata. Baik, saya kira demikian. Bapak-bapak, mungkin ada yang berkenan pertanyaan, monggo.